Ikuti sampai akhir video narasi kali ini, sangat penting karena kita akan mengerti apa yang akan terjadi dalam waktu dekat dan Indonesia sudah siapkah? Krisis yang menimpa industri besi baja di Tiongkok harus diwaspadai oleh Indonesia lantaran dapat berdampak memukul terhadap kinerja ekspor komoditas nikel. Penurunan permintaan besi baja Tiongkok akibat krisis yang menimpa sektor tersebut berdampak pada ekspor bahan baku nikel dari Indonesia karena menjadi penurunan permintaan bahan baku tersebut. Seperti diperkirakan para pengamat ekonom yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia jika bergantung pada Tiongkok suatu saat ada batasnya. Akhirnya sebelum masa jabatan berakhir, kejadian benar ramalan itu menjadi nyata. Kita tergantung Tiongkok 100%, sekarang kita kejedot. Ekspor produksi jadi besi baja dari Indonesia sedang menghadapi tantangan besar karena Tiongkok kini hanya membuka pasar bagi produk besi baja dengan emisi karbon rendah. Sementara itu dibandingkan dengan Australia yang juga mengekspor produk jadi besi baja ke Tiongkok, Indonesia tidak mampu menyamainya. Pasalnya, Australia sudah mengambil langkah jauh-jauh hari dengan memulai menggunakan hidrogen dalam proses produksi besi baja. Adapun Indonesia, zaman Jokowi sulit diingatkan untuk tidak bergantung pada teknologi yang menggunakan batu bara karena lebih mencemari lingkungan, tetapi dia tutup telinga. Tetap saja dilakukan. Harusnya sejak 10 tahun yang lalu hal itu dilakukan. Secara industri Indonesia melakukan transisi teknologi menuju proses produksi yang lebih ramah lingkungan untuk dapat bersaing di pasar global, terutama dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara yang sudah mulai beralih ke teknologi rendah karbon. Sekarang semuanya serba terlambat, serba kaget. Kaget saya. Padahal itu kaget karena kedunguan diri sendiri diketahui orang. Kedepan semoga di zaman Pak Prabowo pemerintah sudah mulai harus membantu agar proses teknologi menggunakan teknologi yang ramah lingkungan bisa terjadi. Insentif perlu diberikan karena untuk menghadirkan teknologi tersebut. Kembali ke ekspor. Sebesar 85% produk hilirisasi nikel Indonesia seperti nikel pig iron, ferronikel, nikel mate, stainless steel, HRS, dan scrap diekspor ke Tiongkok pada tahun 2023 dengan harga yang sangat murah. Sekarang industri baja di Tiongkok melemah yang mengakibatkan permintaan nikel dari Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan dan menyebabkan oversupply nikel yang mana berkurang volume ekspor nikel Indonesia berpengaruh kepada neraca perdagangan Indonesia serta menurunnya pendapatan negara dari ekspor nikel yang membuat hutang negara sulit terbayar. Ingat ya, hutang makin sulit terbayar. Untuk diketahui, industri baja Tiongkok pada saat ini tengah menuju gelombang kebangkrutan yang mana harus salah satu solusinya adalah mempercepat konsolidasi industri. Hampir 3/4 dari produsen baja di negara itu mengalami kerugian di paruh pertama tahun 2024 ini yang diprediksi kebangkrutan kemungkinan besar akan terjadi pada perusahaan baja di Tiongkok di akhir tahun 2024 atau di awal tahun 2025. Sehingga setelah dunia properti Tiongkok kolaps, maka agar tidak menular ke industri baja, pada industri baja pemerintah Tiongkok melakukan konsolidasi dengan menggabungkan 5 perusahaan besar saja yang ada. Kawin paksa atau konsolidasi paksa ini akan membuat 5 perusahaan tadi menguasai 60% pasar pada tahun 2025 yang mana nantinya hanya 10 perusahaan teratas menguasai pasar baja di Tiongkok. Krisis properti yang berkepanjangan di Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi yang lesu membuat krisis saat ini diprediksi lebih buruk dari tahun 2008 dan 2015. Penurunan permintaan domestik membuat pabrik-pabrik membuang barang dengan ekspor, memicu reaksi perdagangan dari negara-negara yang mengatakan bahwa baja tersebut dibuang dengan harga di bawah pasar yang merusak harga pasar dunia. Karena itu, mereka semua dipajaki yang tinggi oleh banyak negara. Barang dari Tiongkok semua dipajaki. Sekarang Tiongkok panik. Akibatnya, ekspor baja Tiongkok menurun hingga akhir tahun 2026 karena total produksi turun. Hal ini membuat kekhawatiran pengamat militer dunia. Karena satu-satunya hal untuk menangani krisis seperti begini, kita kembali ke perjalanan sejarah dunia. Solusinya adalah perang militer. Peace.